Selamat pagi mahasiswa sekalian, jumpa kembali bersama saya Yasef Manik, dosen kalian dalam mata kuliah Ekologi Industri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat menjalankan perkuliahan jarak jauh kita ini. Minggu lalu kita sudah mulai mempelajari salah satu strategi dalam ekologi industri. Strategi itu adalah cleaner production atau produksi bersih. Pada kesempatan ini, kita akan mengupas lebih dalam bagaimana teknik-teknik dalam penerapan strategi cleaner production ini. Lewat pemahaman kita terhadap sistem produksi dan ditambah dengan pemakaian alat analisis MEFA, Mass and Energy Flow Analysis, kita mengetahui bahwa dalam proses industri, selain produk, ditimbulkan pula limbah atau waste yang merupakan byproducts yang tidak diinginkan. Tentu limbah ini tidak diinginkan karena sifatnya yang tidak mempunyai nilai tambah bagi perusahaan. Contoh limbah antara lain adalah sisa pewarna pada industri tekstil yang mencemari sungai, gas buangan dari pembangkit listrik tenaga uap, plastik-plastik kemasan barang-barang produksi, dan lain-lain. Limbah-limbah ini menjadi sangat problematik karena jumlahnya yang semakin banyak. Ditambah lagi jika sifatnya susah terurai secara alamiah. Bahkan ada pula yang bersifat beracun dan berbahaya. Ya, limbah memang merupakan sebuah persoalan serius. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sejarah evolusi upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan oleh manusia untuk memecahkan persoalan limbah ini. Sebagaimana diagram pada slide ini memperlihatkan apa dan bagaimana paradigma manajemen lingkungan industri yang berevolusi dari waktu ke waktu. Paradigma manajemen lingkungan ini berevolusi dari sesuatu yang awalnya tidak dipedulikan, berubah menjadi tindakan praktis sporadis, hingga akhirnya menjadi tindakan radikal dan sistematis. Paradigma itu dapat kita klasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu pasif, reaktif, dan proaktif. Paradigma pasif adalah di mana kita berpikir bahwa alam dapat menguraikan limbah yang kita hasilkan. Kita hanya perlu memastikan bahwa buangan limbah itu cukup encer atau diluted, dan ketika kita buang, dispose, dia akan tersebar, dispersed dalam kadar yang sangat rendah, sehingga tidak akan membahayakan. Ini tentu saja adalah paradigma yang tidak benar. Karena suatu saat buangan itu akan mencapai ambang batas, di mana alam tidak dapat lagi menguraikannya, dan disinilah dia menjadi sumber bahaya. Paradigma kedua adalah paradigma reaktif. Ini yang kita kenal dengan teknik end of the pipe. Limbah muncul, lalu kita pikirkan bagaimana cara menanganinya di ujung proses. Kita lakukan pengolahan limbah, daur ulang, pemakaian ulang, dan lain-lain. Meski paradigma ini sudah lebih baik daripada paradigma sebelumnya, paradigma ini tidak menghasilkan solusi permanen. Hanya tindakan korektif saja yang juga sangat mahal biayanya. Paradigma ketiga atau paradigma selanjutnya ialah paradigma proaktif. Inilah yang kita kenal dengan cleaner production. Dalam cleaner production, kita menerapkan strategi yang berkelanjutan atau continuous, pencegahan atau preventif, dan terpadu atau integrated. Strategi ini diterapkan pada aspek produksi, produk, dan jasa yang terkait dengan sistem produksi, artinya di keseluruhan daur hidup produksi. Target yang ingin dicapai dari cleaner production ini bukan hanya bersifat tindakan korektif atas limbah yang dihasilkan, tetapi juga menekan resiko yang terjadi bagi manusia dan lingkungan, mulai dari proses pembuatan produk, distribusi produk, pemakaian produk, hingga akhir hidup dari produk tersebut. Selain itu juga diharapkan diperoleh insentif ekonomi, yakni meningkatnya efisiensi produksi
yang berarti menambah profit bagi perusahaan. Jadi, ada 3 tujuan simultan yang ingin dicapai dari cleaner production. 1. Meningkatkan ekoefisiensi. 2. Mengurangi risiko bagi manusia dan lingkungan. 3. Menurunkan biaya. Mari kita kupas satu persatu tujuan dari cleaner production itu. Tujuan pertama dari cleaner production adalah meningkatkan ekoefisiensi. Apa itu ekoefisiensi? Ekoefisiensi adalah besaran yang menunjukkan seberapa baik suatu proses produksi meminimumkan penggunaan sumber daya, bahan baku, air, energi, dan lain-lain, serta meminimumkan pula dampak lingkungan per unit produk yang dijual. Sistem produksi yang ekoefisien adalah sistem produksi yang sumber daya alam yang dikonsumsinya minimum dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya juga minimum. Besaran ekoefisiensi ini bisa dipakai untuk mengukur kinerja level mikro hingga makro. Level mikro misalnya untuk mengukur kinerja di tingkat perusahaan. Level makro misalnya untuk mengukur kinerja di tingkat wilayah, negara, bahkan dunia. Tujuan kedua dari cleaner production adalah mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Sistem produksi, industri, bahkan aktivitas ekonomi secara makro mempunyai risiko terhadap kehidupan manusia dan kelestarian alam. Banyak industri yang menggunakan sumber daya energi secara besar-besaran. Sementara kita tahu bahwa sumber energi fosil, yaitu energi yang paling banyak kita gunakan selama ini, ketersediaannya terbatas. Banyak pula industri yang memakai sumber daya air secara besar-besaran pula. Sementara kita tahu pula bahwa di banyak tempat air bersih sifatnya langka. Kelangkaan air bersih ini masih juga ditambah dengan pencemaran air akibat buangan limbah industri. Pencemaran air juga terjadi akibat polusi zat kimia dari aktivitas pertanian, yaitu pupuk, insektisida, dan lain-lain. Di samping itu ada lagi pencemaran akibat radiasi, polusi suara, dan lain-lain. Ini semua adalah hal yang ingin diminimalisir oleh cleaner production. Tujuan ketiga dari cleaner production adalah menurunkan biaya. Mungkin kita tidak cukup sadar bahwa biaya limbah itu sangatlah mahal, tetapi biaya-biaya itu tidak kelihatan. Biaya limbah yang kelihatan biasanya hanya biaya penanganan dan pembuangan limbah. Sebagai contoh, misalnya kalau kita punya pabrik, kita harus bayar perusahaan pengolah atau penampung limbah untuk mengurusi limbah kita. Untuk membawa limbah, misalnya menguras limbah itu dari bak penampungan limbah, membawa itu ke tempat pembuangan akhir, atau ke tempat pemusnahan, misalnya mereka mempunyai insinerator dan sebagainya, itu kita harus bayar. Itulah yang biaya yang terlihat dari limbah. Sementara sebenarnya ini hanyalah puncak dari gunung es. Seperti kita sudah pernah belajar tentang iceberg model, puncak gunung es itu hanya sesuatu kecil yang terlihat dari gunung es. Di bawah puncak itu sebenarnya masih banyak lagi bongkahan es yang tidak kelihatan. Nah, seperti di sini, yang kelihatan hanyalah disposable cost, biaya pembuangan. Tetapi sebenarnya banyak yang tersembunyi. Contohnya, biaya material yang hilang, air limbah. Sebenarnya itu adalah air bersih yang terkontaminasi. Sementara air bersih bagi perusahaan adalah material yang harus dibayar. Biaya energi. Kalau kita pikir-pikir, untuk menghasilkan setiap kilogram limbah sebenarnya juga dibutuhkan energi yang sama dengan untuk menghasilkan 1 kilogram produk jadi. Cuma produk jadi kita jual, limbah kita buang. Artinya dalam mentransformasi bahan baku menjadi limbah dibutuhkan juga energi
Atau dengan kata lain, setiap kilogram limbah itu mengandung sejumlah rupiah biaya energi yang terbuang. Demikian pula biaya tenaga kerja. Limbah sampai di ujung pipa itu melalui serangkaian proses, dan untuk setiap proses yang dilaluinya terdapat komponen biaya tenaga kerja. Artinya, dalam setiap kilogram limbah itu terkandung pula biaya tenaga kerja yang terbuang. Itulah tadi 3 tujuan dari cleaner production. Selanjutnya, kita akan mempelajari praktek-praktek yang umum dilakukan perusahaan dalam mencapai cleaner production. Pada slide ini dipaparkan 5 praktek yang umum diterapkan perusahaan untuk cleaner production. Good housekeeping, substitution of raw and auxiliary materials, technological change, product change, dan internal recycling. Pada bagian berikutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang praktek-praktek cleaner production ini. Dan kita juga akan mempelajari sebuah studi kasus cleaner production yang pernah diterapkan oleh perusahaan multinasional 3M.